Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV, kembali lagi bersama saya Rifdah Zudia. Yang kali ini program acaranya beda nih. Sekarang saya ada di podcast Priangan TV yang tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang inspiratif dan juga pastinya membawa inspirasi bagi banyak orang gitu ya. Yang seperti kita ketahui sekarang ini sedang bulan menginjak pertengahan Ramadan gitu ya, Baraya. Sayang sekali kalau kita nggak menonton konten-konten yang bermanfaat yang bisa menambah insight kita gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya sudah kedatangan gadis cantik asal Cilingga, gadis berkacamata asal Cilingga, yaitu Teh Rosmayanti. Kita sapa terlebih dahulu ya, Baraya. Selamat pagi Teh Rosma. Pagi Teh Rifdah. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah Teh Rifdah sehat. Teh Rifdah sehat? Alhamdulillah sehat. Biasanya kita ngobrol di luar kamera gitu ya Teh. Iya. Untuk sekali ini spesial gini ya, spesial podcast, kita akan menggali nih Teh Rosma ini apa sih, siapa sih Teh Rosma ini, barangkali gitu ya. Baraya udah ada yang kenal gitu dengan Teh Rosma tapi ingin mengetahui lebih dalam tentang Teh Rosma. Nah, kita gali di sini gitu ya, Baraya. Nah, langsung aja nih Teh, tanpa berlama-lama Teh. Teh sekarang kesibukannya apa nih Teh? Baik, sebelumnya terima kasih ya Teh Rifdah sudah diajak untuk ngobrol. Kalau berbicara kesibukan lebih ke sok sibuk sih sebetulnya. Lebih ke sok sibuk karena dari pasca lulus ya kuliah di INU Tasikmalaya, sebisa mungkin ya saya berusaha untuk bisa mengisi waktu. Salah satunya ya bergabung ya di Kabar Priangan salah satunya gitu. Dan dalam hal ini ya kalau kegiatan rutinitas biasa ya kalau sudah pulang kerja ya aktivitas lanjut di rumah aja. Oh, oke. Nih Teh, kita dengar-dengar gitu ya Teh. Teteh ini seorang duta baca juga nih Teh. Ya? Iya. Duta baca di Kota Kota Tasikmalaya. Nah, Barayat, jadi Teh Rosma ini selain beliau sedang kesibukannya ini bekerja di Kabar Priangan, beliau juga ini merupakan seorang duta baca Kota Tasikmalaya. Wah, anak muda menjadi duta baca itu mungkin hal yang langka untuk zaman sekarang gitu ya. Makanya kita perlu banget nih sharing-sharing sama Teh Rosma biar jadi booster ya, imun booster kita buat menghidupkan kembali nih yang namanya literasi atau aktivitas membaca gitu ya. Nah Teh nih, boleh diceritakan nggak nih Teh, gimana Teteh bisa jadi duta baca itu, gimana prosesnya gitu Teh? Baik, jadi awal pertama saya bisa jadi duta baca sebetulnya memang ini adalah cita-cita terpendam ya dari tahun 2022. Jadi 2022 saya banyak menemukan teman-teman se-circle itu yang memang mereka duta, ada duta genre, duta pendidikan, duta seni budaya. Jadi terbersit dalam hati, kok mereka bisa ya gitu menjadi seorang duta gitu. Kenapa saya enggak gitu. Tapi yang saya pengen soroti itu dari banyaknya duta yang ada di Indonesia ini, pengen duta baca. Ngelihat dari fenomena literasi di Indonesia yang minat bacanya rendah gitu. Tapi ketika di 2022 mungkin itu takdir kali ya. Jadi mau ikut nyoba tapi ada kegiatan lain. Jadi kalau misalkan mau ikut pemilihan duta baca itu memang ada step-step yang harus diikuti dulu sama kita. Entah itu karantina atau misalkan beberapa tes. Dan di situ waktu itu pastinya nggak bisa. 2022, 2023 itu nggak bisa. Di 2024 hati saya menggerakkan gitu ya. Allah menggerakkan hati saya untuk bisa ikut pemilihan duta baca Kota Tasik 2024, dan dengan rangkaian tes yang dilalui, alhamdulillah dapat amanah yang sebenarnya jadi beban sekali gitu ya untuk kita. Tapi dalam artian disebut beban karena memang kita harus bisa memberikan teladan sebetulnya gitu. Tapi alhamdulillah ketika dijalani dengan ikhlas, insya Allah segala sesuatunya mudah. Wah, luar biasa sekali ya Baraya, anak muda gitu menjadi duta baca. Ternyata prosesnya itu harus melewati berapa tahun berarti Teh? 2 tahun. 2 tahun gitu ya, memendam impian sejak lama gitu ya. Ternyata alhamdulillah rezekinya ditakdirkannya itu tahun 2024 ya Teh? Iya. Nah itu masa jadi duta bacanya itu berapa lama tuh Teh? Untuk masa jadi duta baca itu 1 tahun Teh. 1 tahun. 1 tahun sesuai dengan SK yang diberikan gitu. Dari pasca pemilihan hingga nanti akan ke akhir masa jabatan. Gitu. Iya Teh. Nah pasti Baraya juga penasaran gitu Teh, apa sih yang bikin Teteh tertarik dengan literasi atau membaca gitu Teh? Baik. Terkait ketertarikan di literasi, pertama sebelumnya
memang dari inspirasi dulu ya. Harus kadang orang tuh harus ada inspirasi dulu, iya, baru iya, dia betul. merasa mau gitu. Dalam hal ini pertama tadi dikarenakan fenomena di Indonesia terkait indeks literasi global yang memang kita itu berada di negara kedua terbawah dari 70 negara di dunia. Wow. Jadi minat baca negara atau masyarakat Indonesia itu memang rendah gitu. Bukan berarti salah satu faktornya memang ketersediaan buku atau akses buku yang kadang-kala orang pedalaman mungkin sulit ya untuk bisa mendapatkan bahan bacaan, berbeda dengan di kota, tapi memang kita tidak sadari juga minat baca kita juga pasti masih kurang gitu. Jadi jarang sekali seperti tidak di negara lain yang di Jepang gitu ya, yang di mana-mana kita lihat mereka pegang buku. Itu yang pertama dari fenomena, sehingga ada rasa untuk bisa menjadi orang atau bagian dari pendorong nih masyarakat khususnya di wilayah Kota Tasik untuk bisa gemar dalam membaca. Kemudian yang kedua tentunya inspirasi tadi. Inspirasi karena memang kalau bukan kita ya mau siapa lagi gitu. Indonesia Emas 2045 itu akan dipimpin atau akan kita lalui oleh kita nih, dan adik-adik di bawah kita gitu. Jadi dalam hal ini yang paling penting itu adalah peran anak muda. Kalau anak muda gak mau berperan, ya mau siapa lagi? Makanya saya sering dengar jangan berperan tapi berperan gitu. Itu yang bikin saya termotivasi untuk selalu berdampak ketika berada di manapun. Wah, luar biasa sekali ya Baraya. Jadi itu tadi quotes of the day ya Teh. Jangan baperan tapi berperan gitu ya. Nah Teh ini kan terkait Teteh sudah menjadi duta baca gitu ya. Berarti sekarang kan sedang berjalan gitu ya Teh. Nah itu berjalan. Ada program apa sih Teh yang diusungkan gitu untuk menarik minat baca khususnya generasi muda? Ini targetnya kalau duta baca itu berarti siapa Teh targetnya? Masyarakat umum. Masyarakat dari umum. mulai anak-anak. Beragam usia berarti ya? Beragam usia, dari beragam kalangan. Nah itu programnya itu ada ini nggak Teh program khusus gitu? Khusus. Ada Teh, untuk program khusus. Alhamdulillah ketika pasca dari terpilih itu saya membuat program literasi pelajar. Jadi program literasi pelajar ini adalah program yang nantinya secara teknis pelaksanaan saya akan mendatangi 97 sekolah dari mulai tingkatan SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, MA termasuk SLB. Nanti saya juga tidak bergerak sendiri, ada dari Paguyuban Duta Baca Kota Tasik yang menaungi duta-duta yang sudah terpilih tapi di bidang duta baca gitu. Terus juga nanti ada beberapa apa sih namanya itu para literat, orang-orang yang jadi relawan yang mau misalkan meskipun bukan duta baca tapi mau terlibat dalam hal tersebut itu boleh. Jadi programnya itu tadi datang ke 97 sekolah. Di sana nanti kita akan menyampaikan pertama dari literasi dasar dulu. Jadi ada beberapa poin Teh yang sebetulnya ini mungkin kita juga lupa. Kalau berbicara literasi dasar itu ada 6 literasi dasar, dari mulai literasi baca, kemudian literasi finansial, literasi digital, kemudian juga ada literasi numerasi, ada literasi kewargaan juga. Jadi di sana semua hal yang sebetulnya di dunia ini sedang kita lalui, ekonomi berarti kan itu numerasi ya, hitung menghitung gitu. Semuanya ada. Kuncinya sebenarnya kalau kita mau mempelajari suatu hal, kalau kita mau itu sangat mudah gitu kalau kita mau, tapi pertanyaan adalah mereka mau apa enggak gitu. Terusnya untuk dunia membaca ini memang untuk tingkatan anak-anak kan masih perlu menjadi perhatian gitu ya. Harus ada stimulus terlebih dahulu. Selain orang tua juga sebenarnya menjadi salah satu faktor gitu. Oke, jadi tadi ada 6 literasi ya Teh, 6 literasi yang memang masuk dalam program duta baca gitu ya Teh. Nah ini Teh melihat fenomena sekarang gitu ya Teh, termasuk yang saya rasakan gitu Teh sebagai anak muda gitu. Kok kayaknya minat hobi buat membaca tuh kayak menurun gitu Teh ya, saya pribadi karena mungkin pengaruh media sosial juga seperti yang kita ketahui juga ya Baraya, sekarang itu ada istilah brain rot gitu ya Teh, pembusukan otak akibat menonton konten-konten video-video yang pendek, yang durasi videonya itu pendek. Jadi kita merasa sudah menguasai, sudah mendapatkan ilmu yang banyak dari satu video itu yang padahal itu ternyata berdampak negatif, bisa berdampak negatif jika terus-terusan dilakukan gitu Teh. Nah, ada tips nggak sih Teh dari Teteh nih ya buat generasi muda gitu Teh biar suka sama yang namanya baca gitu Teh? Oke.
kalau tips mungkin ini gak tau bisa manjur apa enggak ya, tergantung internal pribadi masing-masing. Kalau saya pribadi sebetulnya sesuatu itu bisa terbiasa kalau kita membiasakan. Jadi kadang harus dipaksa dulu nih, kayak ibadah gitu ya, harus diingetin dulu, harus didorong dulu, baru kita mau melaksanakan. Kalau saya pribadi, jadi saya konsisten kapan kita akan membaca, berapa lama kita akan membaca, dan yang paling penting itu targetan buku atau apa yang mau kita baca gitu. Jadi kalau saya biasa per hari itu baca 50 halaman di jam pagi kalau saya. Jadi kalau sudah biasa pagi, siang tuh gak mau baca. Jadi memang karena terbiasa pagi. Sudah dijadwalkan Sudah dijadwalkan di pagi gitu schedule-nya. Nah misalkan taruhlah kalau misalkan halaman bukunya itu 200 halaman, berarti buku itu bisa tamat selesai kita baca dalam waktu 4 hari. Kalau misalkan 50 halaman per hari. Jadi itu tergantung masing-masing sih Teh. Kita gak bisa menyamakan persepsi dan kebiasaan gitu. Enaknya di jam berapa. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman pengen suka banget baca dan dikatakan saya kutu buku, bukan ya, karena memang saya juga masih banyak belajar. Jadi kalau soal tips ya tadi, pertama silakan bisa ditentukan kapan waktu yang pas untuk teman-teman baca. Kalau misalkan biasa pagi ya pagi, malam gitu kan. Tapi kalau malam kan agak ngantuk ya Teh, jadi gak fokus gitu. Terus mau jam berapa nih? Berapa jam kira-kira kita akan baca? Setengah jam kalau fokus, mending setengah jam daripada 1 jam. Dan bukunya mau apa gitu. Dalam hal ini juga karena gini, kemampuan otak untuk menyerap atau memahami sesuatu lewat bacaan itu lebih akan dapat daripada dengan kita membaca lewat handphone. Jadi meskipun ada literasi digital di handphone, misalkan di TikTok kita bisa baca, di Instagram, di media sosial lainnya, itu bisa. Cuman otak tidak akan menyerap Teh. Jadi ada plus minusnya gitu ya. Meskipun lebih kalau kita baca praktis itu kan gitu ya, novel ada ya, novel atau bacaan apapun itu ada di handphone, kita bisa lebih praktis baca, tapi kemampuan otak tidak akan menyerap. Kalau misalkan kita hanya baca lewat gadget, tapi harus lewat buku gitu, harus ada buku fisiknya. Kalau benar-benar kinerja otak tuh bisa bagus gitu. Nah, iya betul sekali Teh, karena sejujurnya memang perbedaan itu sangat signifikan sih Teh antara baca di buku sama handphone gitu ya. Nah tadi Badaya udah kita dengar gitu ya sejumlah tips dari Teh Rosma gitu ya sebagai duta baca Kota Tasik yang insya Allah akan menjabat menjabat apa istilahnya Teh? Sedang menjalani hingga 2000 tahun berapa Teh? Sampai tahun berapa? 2025 2025 ya. Kita doakan semoga ini program-programnya gitu ya mampu sesuai dengan harapan gitu ya Teh. Nah, ngomongin harapan nih Teh terakhir gitu ya. Harapan terbesar Teteh untuk masa depan literasi di Indonesia gitu ya. Tuh, masa depan literasi di Indonesia itu terlalu berat ya kalau Indonesia gitu ya. Karena harus ada riset mungkin ya kalau berbicara lingkup nasional. Harapan kecil mungkin ya. Untuk wilayah Kota Tasik saja mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang cerdas, karena pemerintah takut dengan masyarakat yang cerdas gitu. Gitu. Kenapa takut? Karena apapun yang dibuat oleh pemerintah ketika kita cerdik dan cerdas, mereka akan ketar-ketir gitu. Ada satu hal yang sebenarnya saya berani untuk menyampaikan itu dari satu bacaan yang pernah saya baca gitu. Tapi saya tidak akan menyepil gitu ya khusus untuk itu. Tapi dalam hal ini mari kita menjadi masyarakat yang cerdas dengan membaca gitu. Dan kalau misalkan Baraya mau baca, kalau nggak punya buku bisa langsung datang ke perpustakaan Kota Tasik yang ada di tepatnya dekat Masjid Agung ya. Iya betul. Dekat Masjid Agung, dekat juga Taman Kota. Di sana ada perpustakaan Kota Tasikmalaya yang memang di sana tersedia banyak sekali buku ataupun bahan bacaan untuk Baraya atau masyarakat baca. Dan di sana juga gratis tanpa berbayar. Teman-teman juga bisa baca dengan dibawa ke rumah, bisa pinjam buku asal nanti masuk ke catatan arsip di perpustakaan. Termasuk jangan khawatir kalau misalkan teman-teman yang punya anak, yang sudah punya anak, yang punya adik mau baca, itu bisa aja langsung diajak karena ada space untuk anak-anak, spot anak-anak juga gitu. Jadi aman gitu. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami juga menjadi salah satu harapan untuk masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya. Amin. Amin amin. Nah, itu dia ya Baraya, tadi kita sudah mendengar sejumlah tips maupun harapan dari Teh Rosma gitu ya sebagai duta baca. Karena yang seperti kita ketahui juga ya Baraya bahwa buku itu jendela dunia gitu ya Teh. Betul. Nah, jadi ketika kita ingin menghalang buana gitu, buku itu sebagai
modal kita gitu ya Teh untuk bisa beradaptasi di dunia luar gitu khususnya. Dan kita juga doakan nih semoga Teh Rosma ini sehat selalu ya Teh. Teteh juga ya. Amin, amin. Terima kasih udah berkenan hadir di podcast Priangan TV gitu ya Teh. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi gitu ya Teh dengan konten-konten yang tentunya menarik dan bisa menjadi motivasi untuk Baraya Priangan TV khususnya. Nah, Teh Rosma nih ada pertanyaan lagi nih Teh. Keterkaitan Duta Baca dengan pemerintah Kota Tasikmalaya itu ada nggak Teh? Ada. Ya, pastinya ada. Pertama, apa yang menjadi keterkaitan adanya hadirnya Duta Baca? Karena memang Duta Baca ini berada di naungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Kota Tasikmalaya yang memang berfokus pada keperpustakaan atau kearsipan. Tentunya hadirnya Duta Baca ini menjadi pelopor juga disebutnya ujung tombak mungkin ya, bagaimana masyarakat ini salah satunya bisa lebih minat dalam membaca. Jadi ini juga berkorelasi atau berhubungan erat dengan hadirnya kita. Tugas kita sebagai Duta Baca adalah untuk membangun minat baca masyarakat agar lebih meningkat gitu. Dan karena gini, kalau berbicara sosialisasi, edukasi, dan pendorongan, pemerintah itu tidak bisa sendiri, perlu mitra kerjasama gitu. Dan kita sebagai masyarakat, anak muda tapi kan masyarakat juga gitu ya Tarifda, itu memang bisa dan harus bekerja sama gitu dengan pemerintah gitu untuk mengupayakan hal tersebut. Karena memang permasalahan literasi bukan hanya permasalahan lokal tapi juga sudah nasional. Toh di pusat juga tidak bisa menyelesaikan solusi ini, apalagi kita di tingkatan kota. Tapi kita tidak boleh putus harapan gitu ya. Minimal untuk skala Kota Tasik saja, untuk minat baca bisa meningkat, itu sudah menjadi salah satu plus gitu atau hal lebihnya gitu untuk Kota Tasik gitu. Termasuk pemerintah juga kan bertugas untuk bisa menyediakan fasilitas atau infrastruktur yang ada agar masyarakat itu bisa lebih mudah untuk mengakses bacaan. Dan perpustakaan Kota Tasik itu sudah ada. Masyarakat tinggal datang ke sana dengan membawa niat untuk membaca gitu. Dengan fokus membaca, selebihnya kami dari Duta Baca Kota Tasik akan menyentuh ruang-ruang yang tidak tersentuh oleh pemerintah. Contohnya yang sempat saya tadi sampaikan terkait program literasi pelajar, tidak ada pemerintah yang datang ke sekolah untuk menyampaikan 6 literasi dasar gitu. Kalaupun ada paling dari Dinas Pendidikan, tapi kan itu tidak berkelanjutan gitu. Nah, jadi kami menyentuh ruang-ruang itu gitu. Kami mengupayakan tidak ada istilahnya hal-hal yang sebetulnya ini ruang pemerintah, ini ruang kita enggak. Jadi kalau kita dari anak muda bisa mengisi ruang itu, kenapa tidak gitu. Dan hadirnya kami mudah-mudahan bisa sedikitnya memberikan dampak gitu. Karena ada satu makalah yang saya ingat bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain gitu. Iya, betul sekali ya. Jadi ada sinergi kolaborasi gitu ya antara Duta Baca dan juga pemerintah gitu ya Teh. Nah, mungkin Baraya Priangan TV sekian ulas berita salah. Kebiasaan ya, karena ada episode itu ya. Iya, betul sekali. Ya, podcast kita hari ini ya mohon maaf, saya Rifda Zudia mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.